dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, ada informasi menarik yang kita perlu sampaikan kepada kalian semuanya para pemirsa yang terkait dengan dinamika polemik nasab Ba'alawi. Dan yang kita buat semuanya harus paham bahwa semakin hari, semakin banyak kiai, ulama, santri, gus, ustadz dari kalangan Nahdliyin sadar dan semakin berani membuka diri menyampaikan kepada masyarakat, menunjukkan tentang pemahaman dia terkait Habib Ba'alawi. Nah, ini ada para ratusan kiai kumpul ya untuk semakin bersikap tegas dengan tindakan para oknum-oknum pemalsu dari oknum Ba'alawi, saudara. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah live streaming. Karena itu kami sambil menunggu Anda kumpul ya dalam live streaming kali ini, izinkan saya mendoakan kalian semuanya, semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehat ekonominya, sehat, segalanya sehat, yang seperti itu ya. Dan semoga semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusannya yang baik, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, dan tidak lupa selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang nyata-nyata berdasarkan kajian ilmiah, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah, tetapi justru terbukti berdasarkan tes DNA, ilmu genetik, ilmu biologi, Ba'alawi adalah berhaplogrup G. Terindikasi kuat bahwa mereka adalah keturunan Yahudi KW, Yahudi Askenasi. Saudara-saudara, dari adanya polemik nasab ini kita jadi tahu setidaknya itu ada 3 tipe manusia ya. Ada tipe manusia setidaknya setelah kita mengikuti dinamika polemik nasab ini yang kita bisa identifikasi. Pertama, itu ada manusia yang ketakutan tentang kalau sidik jarinya diketahui, yaitu pencuri. Pencuri itu paling takut kalau sidik jarinya adalah diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada orang-orang yang kita sebut sebagai pemerkaos ya. Pemerkaos itu paling takut kalau spermanya diketahui karena akan terdeteksi dia sebagai seorang pemerkaos. Dan itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah Habib-Habib ini. Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini ya paling takut dengan DNA-nya diketahui, tes DNA sehingga dia nggak mau. Kenapa? Karena paling takut dengan tes DNA. Ya, sehingga kita kemudian ketemu dengan orang-orang seperti Hanif Al-Atos yang mengharamkan tes DNA dengan garang, percaya diri ngomong, haram tes DNA untuk menafikan nasab. Ada lagi kemudian diikuti oleh si Bahar bin Smith ya, teriak-teriak juga di dalam ceramahnya, haram, tes DNA haram. Ya, itu Ba'alawi dan kemudian dengan kemampuan dia meyakinkan para muhibinnya, muhibinnya pun ikut-ikut. Dan kalian juga sudah tahu, sudah kita viralkan, diantaranya adalah si Idrus Ramli, ya seorang yang dianggap sebagai singa aswaja oleh pengikutnya. Kalau kita ya enggak lah, itu namanya apa, kucing mungkin, kucing cari gerih. Sorry ya Pak Idrus Ramli. Juga ada bahkan yang halu banget nah, yang ngaku sebagai NO garis lulus GL, NO garis lurus katanya. Tapi
pikirannya, logikanya bengkok-bengkok, lagi cacat logika. Siapa lagi kalau bukan gurunya si Wafi, yaitu Bapak Lutfi Basori. Bahkan Bapak Lutfi Basori sampai ndak malu-malunya, padahal dia itu punya jamaah, ngomong di jamaahnya bahwa orang-orang yang membatalkan nasab Ba'alawi menggunakan tes DNA dibilang tidak tahu syariah katanya. Memang ente yang paling pinter. Ya, begitulah ciri khas dari para muhibin, mirip dengan para majikannya, dia akan merasa lebih pinter dari yang lainnya. Dia itu merasa paling pinter, paling mulia, paling berilmu, paling benar, paling lurus, dan paling-paling yang lainnya. Yang kalau menurut saya paling-paling dia memang sudah terlalu banyak menyantap, terkontaminasi doktrin Ba'alawi yang sudah berabad-abad dia tanamkan kepada para muhibin, budak spiritual yang berada di Nusantara. Kita tahu Ba'alawi sejak datang ke Nusantara pada sekitar abad 18-19-an itu sebenarnya mereka itu bukan untuk berdakwah ya. Jadi mereka pada tujuan pokoknya, tujuan utamanya adalah mencari penghidupan yang lebih baik, mencari sesuap nasi. Dan itu tidak saya yang menyampaikan, sumbernya banyak sekali. Ada bahkan menantu seorang Habib yaitu Bapak Kiai Haji ya Ali Badri, seorang keturunan Wali Songo yang berani mengungkap bahwa sesungguhnya Ba'alawi yang ada di Yaman dan yang tinggal di Nusantara memang berbeda perilaku. Karena pada awalnya mereka sebenarnya sudah dilarang untuk datang ke Nusantara. Biarlah hidup miskin di Yaman sana. Jadi mereka mengakui mereka hidup miskin di Yaman. Tapi orang-orang yang gila dunia ini, gila dunia. Lalu mereka mencari penghidupan yang lebih baik. Ya wajar lah ya, pengen hidupnya lebih enak. Tapi yang tidak wajar kemudian mengaku sebagai cucu Nabi supaya dimuliakan. Mereka mengaku cucu Nabi, mengaku zuriat Nabi, mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka itu ikut Belanda ke Nusantara, dibawa Belanda untuk bekerja, menjadi antek-antek Belanda. Ini kalau misalkan ada yang namanya Bahar dan teman-temannya seklen mereka itu dengar, kita katakan bahwa mereka itu dulu kakek moyangnya seperti si Utsman bin Yahya itu adalah antek-antek Belanda, itu pastinya kupingnya panas tuh. Kenapa? Karena dia nggak ingin dibilang seperti itu. Inginnya dia dibilang untuk Indonesia punya jasa yang besar, ikut berkontribusi memerdekakan Indonesia. Memerdekakan Indonesia dari mana? Fakta sejarah tidak menyebut begitu. Maka ketika ada oknum Ba'alawi yang berusaha membuat cipta kondisi sejarah baru, membelokkan sejarah yang benar, dibelokkan seolah-olah Ba'alawi punya kontribusi besar, memiliki karya nyata, ikut berkontribusi memerdekakan Indonesia, maka kita lawan pemalsuan, pembelokan sejarah itu ya. Selama ini kita tidak begitu peduli dengan adanya oknum-oknum, ya mungkin memang tidak menyadari karena mereka membungkus dirinya sebagai keturunan Rasulullah, berjubah putih-putih, berimamah, macam-macam lah. Kalian sudah paham lah gimana gayanya orang-orang Yaman berbusana. Yang jelas tidak seperti saya ini baju batik ini khas Nusantara. Ya kan, mereka itu dengan branding, penampilan, perform seorang yang seolah-olah berbaju putih-putih, berhati bersih, ya. Sehingga ketika ada upaya pemalsuan makam dari golongan Ba'alawi, orang pribumi nggak nyadari bahwa itu ada niat dalam tanda petik sangat-sangat berbahaya. Sehingga ada oknum bin Yahya yang mencoba memalsukan makam, nggak ada yang mau sadar. Bahkan oknum-oknum pejabat pun menganggap itu sepele gitu kan. Ternyata ada sejumlah Kiai Nusantara yang menyadari itu, dan sekarang tidak ada kata terlambat ya. Mungkin memang telat, tetapi kalau memang dibilang telat ya telat lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Nah, Kiai-Kiai Nusantara sekarang bangkit ya,
untuk saling bahu-membahu, bersinergi, kembali meluruskan kepalsuan-kepalsuan, kekacauan-kekacauan yang sudah dibikin oleh keturunan Ba'alawi yang sudah bertahun-tahun lamanya ini. Mungkin sudah berabad-abad lamanya ya. Pemalsuan sejarah. Tidak saja sejarah nasional, sejarah NU harus diluruskan. Pemalsuan makam, ya. Kita tidak akan mudah untuk meluruskan itu, apalagi meluruskan makam-makam yang sudah dipalsukan, yang jumlahnya udah bahkan mungkin tidak ratusan ya, tapi ribuan. Apalagi sudah makamnya itu dibangun di atas makam, di atas tanah, ya makam itu di atas tanah yang sudah menjadi milik pribadi mereka, sudah dibeli oleh mereka, di SHM kan menjadi hak milik, maka bangunan di atasnya yang berupa makam palsu, wah itu tidak mudah untuk membongkar ya, karena berada di tanah pribadi mereka. Nah ini sementara itu dijadikan sebagai media untuk menarik donasi, infak, sedekah dari para pribumi yang mencari lahan-lahan ziarah, lahan-lahan ziarah. Ya maksudnya kan sekarang ini dari Ba'alawi mendoktrin Muhyiddin agar mendapatkan syafaat keberkahan ya. Dia bilang datangilah makam-makam aulia, Habib ini, Habib itu, Habibah ini, Habibah itu ya. Akhirnya banyak pribumi yang terkooptasi otaknya, terdegradasi otaknya, terhipnotis, terpengaruh, tercuci, terdoktrin. Akhirnya dia merasa kalau nggak datang ke makam Habib-Habib yang sebenarnya itu makamnya kita duga palsu, mereka nggak pede, nggak punya rasa percaya diri. Dia merasa inferior, dia merasa menjadi jongos. Sudah disitulah yang kita bilang terjadi yang namanya perbudakan spiritual. Yang memang sangat lembut ya. Kalau mungkin lebih keras lagi kita bisa bilang itu adalah bentuk penjajahan model baru yang disebut penjajahan menggunakan pintu spiritual. Sehingga sekarang ini kita juga harus berhati-hati. Melalui pintu spiritual itu nanti juga bisa mengarah ke politik, mengarah ke ekonomi ya kan. Karena mereka juga sekarang terjun ke dunia politik praktis, mereka menggunakan politik identitas. Ya, memang jualan agama itu memang sangat mudah untuk menarik orang. Menggunakan agama itu bisa gunakan untuk mencapai berbagai kepentingan termasuk kepentingan politik. Nah, ada lagi ekonomi. Bagaimana tuh mereka dawir-dawir dengan mengaku sebagai juriat Nabi yang didawir dari para pribumi, suruh memberikan sumber dayanya. Sebenarnya kalau sudah sumber daya ekonomi itu saya agak bisa maklum lah ya, walaupun berat hati. Tapi ada yang minta sumber daya apem. Apem saudara, apem gondrong lagi, astagfirullahaladzim. Ya hari Jumat nih. Saudara, oke, saya tidak usah berpanjang lama-lama ngobrol sebagai mukadimah, tapi yang penting ya, kita jadi tahu setidaknya ada 3 manusia yang sekarang ketakutan. Ya, maling takut dengan sidik jarinya. Kalau diketahui, ya pemerkaos itu takut dengan spermanya kalau diketahui, dan Habib takut dengan DNA-nya kalau diketahui, takut tes DNA. Malah mengharam-haramkan. Anehnya kok Muhyiddin itu yang kurang literasi kok ya percaya-percaya dan mau-mau saja gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita sampaikan dari channel saudara kita ini ya, dari channel Arah 9 ya. Gus Muhammad kalau saya tidak salah beliaunya. Kita simak berikut ini ya, bagaimana para kiai-kiai berkumpul saudara. Satu di antaranya muncul sebuah organisasi yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia yang disingkat menjadi PWI. Kalau beberapa kali ini kami menginformasikan beberapa gerakan dari PWI Jawa Timur, kemudian juga pelantikan PWI di Banten, belum lama ini di Jawa Tengah yang sebelumnya kita kenal dengan Solo Raya yang begitu kompak bergerak
mendukung kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, baru-baru ini ratusan kiai berkumpul di Boyolali. Tentu Anda sudah bisa menebak apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka cuatkan dari banyaknya kiai dan tokoh berkumpul tersebut. Sebagaimana diinformasikan oleh situs media, diantaranya Sindo, Solo News, diinformasikan bahwa para kiai dan pengasuh pondok pesantren di wilayah Boyolali secara resmi mendeklarasikan berdirinya kepengurusan Perkumpulan Pimpinan Daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PDPWI. Deklarasi dilakukan usai para kiai dan pengasuh pondok pesantren melakukan kesepakatan bersama dalam musyawarah yang dilakukan di Desa Jambu Kulon, Mojo Songo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis 23 bulan 5 2024. Selain melakukan pembentukan pengurus pimpinan daerah PWI dalam formatur yang diketuai oleh pengasuh pondok pesantren Ijazul Quran Sawit Boyolali, Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Joko Parwoto ST Al-Hafid, sekaligus juga akan disusun pengurus pimpinan cabang dan seterusnya. Kita simak kenapa Kiai Joko yang selama ini kita kenal apabila Anda biasa menonton tayangan kami, Kiai Joko Parwoto ini beberapa kali kami tayangkan dan beliau luar biasa di dalam melakukan pergerakan. Yang sebelumnya beliau kita kenal sebagai Panglima Alap-Alap Mataram, walaupun sejatinya beliau adalah pengurus NU. Nah, berikut ini pernyataan dari Kiai Joko. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kan ya hadir banyak sekali kan di luar ekspektasi. Yang kemarin itu hanya rata-rata 10 orang, ternyata setelah kita breakdown itu tadi yang hadir hampir dan semua kecamatan di Kabupaten Boyolali yang ada 22 kecamatan itu setiap kecamatan ada 3 orang, 4 orang, sehingga yang tadinya siang hari ini kita cuma silaturahmi, kumpul-kumpul, kemudian secara mengalir terbentuklah formatur untuk pembentukan pengurus tingkat kabupaten, yaitu tingkat daerah, dan sekaligus juga formatur untuk pembentukan tingkat kecamatan. Sehingga tim formatur ini besar. Mengapa besar? Karena setiap kecamatan ada wakilnya dari 22 kecamatan. Jadi nanti setelah ini ada tindak lanjut yang akan disepakati, yaitu 1 Juni itu akan ada kumpul tim inti informatur membentuk tiap kecamatan. Dan itu juga dilakukan. Mungkin ke depan mungkin banyak ya dengan organisasi baru ini diharapkan pertama perkembangan Islam Nusantara ini semakin dinamis. Jadi tidak hanya satu blok yang kemarin kita di blok NU, di NU, kemudian ini masih dinamis. Yang kedua adalah karena berbagai pengalaman perjalanan sampai saat ini di Boyolali banyak sekali situs-situs sejarah, baik itu makam ataupun banyak sekali yang mungkin di tahun-tahun kemarin sudah kita jaga dengan bersinergi dengan dinas kebudayaan, tapi kan setelah isu nasab ini kan semakin ramai dan kita semakin tinggal, ternyata ada 1-2 makam yang sudah berubah, yang tadinya adalah betul Kiai Jawa berubah menjadi entah belakangnya dibanalisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tujuan ini kita sudah tidak ada sekunder lagi antar kiai. Yang kemarin itu di sana senang IA, senang upgrade sini, sehingga pada siang hari ini tadi sudah ada kesepakatan bahwa tujuan kita berkumpul adalah edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda. Mengapa generasi muda? Karena generasi muda ini ya tahunya budaya itu budaya Sonalta. Padahal kita itu kan di Indonesia, khususnya di Boyolali,
budaya sangat banyak sekali, yang dari lereng Gunung Merapi sampai ke hilir sampai ke Wonosobo, budaya Islami Nusantara sangat beraneka ragam. Itu emang kalau sampai anak-anak muda ini juga merasa ada ini, juga merasa memiliki, dan nanti suatu saat melupakan apa yang telah ditinggalkan oleh para leluhur. Alhamdulillah di Boyolali telah berdiri organisasi Perjuangan Wali Songo, dan kita menginisiasi sudah sekian lama, hampir 1 tahun lebih kita ada di forum Bright Ageng Wali Songo maupun Alam-Alam Mataram. Ini bersinergi dengan Perjuangan Wali Songo, dan kita juga bersama di Naat ini bagian dari Aulia Tis'ah. Jadi berarti itu bersinergi antara Perjuangan Wali Songo yang telah berlalu dan kita teruskan oleh para masyayikh, para masyarakat pecinta kiai dan santri. Dan ini menjadi kekuatan yang lebih optimal di seluruh Solo Raya. Kita bersama-sama Bright Ageng dan Alam-Alam Mataram maupun Naat untuk bersama-sama bersinergi untuk menguatkan dari sisi budaya maupun dari sisi tradisi kebudayaan Jawa kita. Sahabat-sahabatku sekalian, apa yang disampaikan Kiai Joko tadi, saya yakin juga Anda merasakannya. Saya tidak perlu menjabarkan secara verbal ya. Kita sebagai warga negeri ini, bagaimana perasaan kita selama ini. Dan itulah nampaknya yang mengendap di hati sanubari para kiai di Boyolali. Nah, berikut ini akan kami putarkan pernyataan dari para kiai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami para kiai dan pengasuh pesantren di Boyolali mendirikan Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah untuk menjaga marwah Wali Songo, Kiai Nusantara, dan budaya Islam Nusantara. Sahabat-sahabatku sekalian, jelas kiai-kiai yang menyampaikan pernyataan tadi, sebagian dari beliau-beliau itu adalah pengurus NU, sebagian dari beliau-beliau itu adalah pemangku pondok pesantren, yang otomatis dengan demikian saya yakin santri-santrinya akan terbawa, atau mungkin juga akan disampaikan kepada para santrinya, yang dengan demikian kesadaran kolektif tersebut akan semakin menggembirakan. Nah, apabila kita fokuskan ini kepada persoalan nasab Ba'alwi, sayang sekali dari Rabithah Alawiyah tidak ada sambutan yang menggembirakan. Kami dan sahabat-sahabat kami sungguh sangat berharap respon positif dari Rabithah Alawiyah. Apabila mereka ingin mempertahankan bahwa nasab mereka ini tersambung ke Rasulullah, tentu adakanlah satu diskusi yang baik. Atau kalau memang mereka sudah tidak ada lagi dasar untuk membuktikannya, karena ini sudah 1 tahun lebih ya, sudah 1,5 tahun, ya saya harap mereka legowo lah. Dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang menjadi muhibbin istilah sekarang, mohonlah munculkan kesadaran itu. 1,5 tahun bos, hal ini mencuat. Kalau memang ada dasarnya, saya yakin akan segera dikasih, nih loh dasar saya. Dan mohonlah jangan hanya membuat jawaban-jawaban melalui framing-framing, bingkai-bingkai yang tidak baik, yang kemudian menjadikan satu sama lain menimbulkan percikan, bahkan pertengkaran. Kita tetap jaga persatuan. Diskursus nasab adalah dialektika ilmiah yang kita harus sikapi pula secara ilmiah. Terkait dengan pelurusan sejarah adalah tugas besar kita semua. Karena setelah kesadaran kolektif itu muncul, sebagaimana yang sering kami tayangkan di sini, untuk urusan kuburan saja itu rasanya tidak cukup 1 tahun pembenahannya, belum yang lain. Demikian
Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muhammad dari channel Arah 9 ya. Saya baca dari komentar Anda saudaraku dari yang terbaru ya. Dari siapa ini yang terbaru? Ada Hasbullah. Terima kasih Bang. Ayo warga pribumi kita kompak serang Ba'alawi Yaman. Kita serang mentalnya dulu biar panik. Nah cocok ya, kita serang doktrin-doktrinnya itu, kita serang penyesatannya, kita serang pemalsuannya, kita serang pembelokan. Kita sadarkan para muhibbin. Dari Bang Rahel, terima kasih. Kalau salah harusnya Habib yang sudah sepuh bicaralah, jelaskan ke ulama pribumi dan Robito Alawiyah. Nah, harusnya begitu Bang. Tapi saudaraku, kita bisa menduga, bisa jadi ya yang sepuh-sepuh itu memang memberikan nasihat kepada yang muda-muda agar menyuarakan suasana kebatinan dari Habib-Habib Alawi. Ya kita duga oknum-oknum yang sepuh pun punya semangat yang sama. Mungkin namanya menduga bisa salah ya. Mungkin kepada yang muda-muda dia bilang, anakku, cucuku, kamu harus mengagung-agungkan leluhurmu. Nanti kalau aku mati juga gitu, kamu agung-agungkan. Kamu bilang aku ini seorang wali Allah. Nanti kuburanku harus diziarahi oleh muhibbin para pecintaku. Begitu bisa jadi. Nah namanya dugaan. Sorry Beb. Ya kan. Kalau nasab itu tak tersambung selesai ya. Itulah mereka menganggap di Indonesia seperti Yaman. Indonesia itu nggak seperti Yaman. Indonesia tidak mengagungkan nasab. Justru kita perjuangkan kesetaraan. Kita nggak ingin ada oknum-oknum seperti Ba'alawi yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, merasa paling mulia lagi. Dari Bang Aldanus ada Brusi, terima kasih ya. Arianto Yanto, nggak mungkin mereka cucu Nabi karena genetiknya C. Genetik C-nya berbeda. Masa pohon apel buahnya kelapa? Iya kan, kalau keturunan Rasulullah kan C. Kemudian kalau Ba'alawi itu ternyata terbukti berdasarkan ahli genetika ya, berdasarkan tes DNA itu kan G begitu. Kalian sudah paham lah ya soal itu. Ya, dari Siti Nurrohma, semoga pribumi yang taklif buta cepat sadar, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan banyak sekali sekarang ini yang sudah bertobat, tapi masih banyak juga yang belum. Makanya kita tetap berjuang. Mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kalau kita istiqomah terus-terusan, sebagaimana mereka yang sudah berabad-abad sampai sekarang terus-terusan mendoktrin umat, mengaku cucu Nabi paling mulia ya. Ya kita terus-terusan untuk mengkanter ya, meluruskan, membentengi pola pikir dari generasi muda kita. Ya perjuangan ini kan bukan untuk saya, kita kan sudah sepuh ini. Ya untuk yang generasi mendatang, nanti para generasi penerus lah yang menikmati. Mudah-mudahan generasi penerus kita di masa yang akan datang tidak menjadi budak, tidak bermental inferior, tidak bermental jongos ya. Kita berharap generasi muda ke depan memiliki rasa percaya diri, ya kan? Dari Mbah Tilah, maka umat harus berubah cara memperlakukan para mereka agar mereka sejajar ya dengan pribumi. Contoh buang panggilan Habib pada mereka. Nah cocok ini ya, betul sekali ya. Ya kan. Nah lalu dari Bunda Ratu, terima kasih ya Allah, jangan sampai terjadi kegaduhan di negeri ini Nusantara yang kami cintai. Para ulama-ulama amankan ya Bapak Kiai ya, insya Allah ya, bangsa kita bangsa yang cerdas, pasti akan tahu mana yang terbaik untuk seluruh warga bangsa ya. Kemudian dari Kasbullah, wahai para muhibbin, saudara-saudaraku, segera sadarlah, ente sudah tertipu nasab. Jelas-jelas Habib bodong, mau merongrong NKRI dan Pancasila. Ya, itu imam besarnya, jejak digitalnya sudah jelas itu, si Imam Jumbo. Jejak digital, dia itu mendukung ISIS, dia itu mendukung khilafah, dia itu mendukung HTI. Maka kita bisa bilang sebenarnya mereka itu ya
Kalau menurut Dr. Ubaidillah Tamam kan sebenarnya Rizik itu Syiah Imamiyah. Syiah. Ya kan, dibungkus Ahlussunnah wal Jamaah, dibungkus macam-macam dah. Dia itu pandai sekali. Oke, saudaraku. Dari Alda Brusi, maksa banget pohon apel berbuah kelapa makanya dicangkok karena nggak lazim makanya diteliti. Kiai Umat ternyata hasilnya beda, ketahuan, kebongkar. Ya, oke saudaraku, karena ini waktunya terbatas ya, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankan. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati ya. Salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang tidak berkenan, ada yang tidak nyaman. Ini adalah live streaming. Barangkali ada gangguan jaringan internet, akibatnya bisa jadi kalimat terputus atau tidak jelas, mohon dimaklumi. Kritik saran yang konstruktif bisa Anda tulis di kolom komentar. Teruskan diskusi Anda, tulis di kolom komentar opini pendapat Anda. Mudah-mudahan pendapat Anda bisa memberikan pencerahan, menjadi media penyadaran, dan mudah-mudahan lantaran membaca komentar Anda, para muhibbin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!